Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ashifa Tour and Travel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah sangat berpengalaman di dunia travel umroh. Dan alhamdulillah narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadz, boleh perkenalkan dulu Ustadz, namanya Ustadz siapa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Ashifa Tour and Travel dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Firdaus. Ya, Ustadz Teguh ya namanya ya, Masya Allah. Nah, Ustadz Teguh ini setelah sekian lama berkecimpung di dunia travel, akhirnya beliau sekarang dapat duduk di samping saya untuk berbagi pengalaman sama Bapak Ibu sekalian. Kita mau ngobrolin seputar umroh nih Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan video ini akan sangat bermanfaat. Tapi untuk itu sebelum dilanjut videonya, klik tombol subscribe, kemudian like, comment, and share. Oke, Ustadz Teguh, ini kan Ustadz Teguh nih telah lama nih berkecimpung di dunia pertravelan umroh. Nah ini sebetulnya banyak pertanyaan nih dari jamaah gitu ya. Ketika kita menawarkan program-program umroh nih ke jamaah, ke masyarakat, itu diantaranya ada kendala seperti ini. Pak Ustadz, saya belum berani umroh gitu. Kenapa? Diantaranya saya banyak dosa gitu ya. Terus yang lainnya, Ustadz, aduh pengen niat mah udah ada, tapi dana belum mencukupi. Nah, jadi gimana nih Ustadz solusi-solusi buat mereka ini yang sebetulnya pengen umroh gitu ya, tapi karena satu dan lain hal mereka masih ragu-ragu. Padahal kan umroh ini sebuah ibadah yang luar biasa ya Ustadz ya. Maka sebaiknya jangan ragu-ragu, kalau udah yakin bismillah insya Allah gitu kan ya. Betul. Nah, nih Ustadz gimana nih Ustadz? Mungkin bisa dibagi pengalamannya nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh banyak orang, khususnya kaum muslimin. Karena kalau kita melihat memang kita ini selaku manusia, kita selaku orang muslim ini cita-citanya kan cuma dua sebenarnya. Cita-cita dua ini adalah bagaimana kita di dunia ini hasanah dan di akhirat juga hasanah. Makanya banyak kita orang muslim ini berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau kita bicara urusan dunia, karena kita belum meninggal ya. Nah, ketika bicara dunia, maka di antara impian selain impian yang sifatnya duniawi, kita punya harta, anak yang soleh dan lain sebagainya misalkan. Di antaranya juga cita-cita yang menjadi impian semua kaum muslimin itu adalah bisa berangkat ke tanah suci. Berangkat ke tanah suci. Cuman permasalahannya kadang kita ini ada jiwa inferior atau bahasanya tuh minder karena sebab takut dosa, saya masih banyak dosa, belum layak pergi ke tanah suci. Atau yang kedua belum ada uangnya dan lain sebagainya. Nah itu banyak banget tuh Ustadz, kita sering menjumpai seperti itu tuh Ustadz. Betul. Nah kalau untuk kasus yang pertama, merasa diri ini belum layak untuk berangkat ke tanah suci, maka harus segera dihapus. Karena bisa jadi itu merupakan minal waswasati syaitan. Merupakan propaganda dari setan, seperti halnya orang yang sudah masuk usia nikah dengan takut belum ada kemampuan rezeki, segala macam, maka dia menunda-nunda. Atau misalkan orang mau berbuat kebaikan, minder tak ke masjid, ntar kalau sering ke masjid takut disebut ustadz atau orang soleh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini maka harus dihilangkan. Justru mindset yang harus dibuat ini adalah bagaimana terus kita memantaskan dan melayakkan diri kita ini untuk bisa ke tanah suci. Ya, jadi memang nggak ada istilah, aduh saya belum pantas. Semua ini adalah kehendak Allah. Pantas tidak pantas, yang jelas kita yakin bahwa kita ini ingin juga pergi ke tanah suci. Sebab kalau kita renungkan, kenapa sih Ustadz kita harus pergi ke tanah suci? Toh juga doa di mana-mana bisa dikabulkan, gitu kan? Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan sesuatu kecuali ada hikmah di belakangnya. Di antara hikmah yang paling nampak itu adalah bahwa segala sesuatu perlu dikorbankan. Maka pergi ke tanah suci baik haji atau umroh itu mengorbankan apa yang kita cintai. Yang kita cintai apa? Ya, Di antaranya anak, uang, harta itu nomor satu. ya kan? Nah, itu yang kita cintai. Dikorbankan untuk bisa pergi ke tanah suci. Di tanah suci kita bisa berdoa, dan di antara kelebihannya lagi itu adalah doa di tempat dan waktu yang mustajab. Kalau di Indonesia kan baru dapetin doa di waktu yang mustajab. Ya. Tempat yang mustajab belum. Nah, kalau kita pergi ke tanah suci, berdoa di tanah, di waktu dan tempat yang mustajab. Lalu Ustaz, bagaimana kok banyak orang Mekah sendiri yang yang ada di sana, misalkan orang Arab Saudi yang dekat dan seterusnya masih banyak kayaknya doa gitu kayaknya gitunya. Nah, makanya kemudian yang harus kita lihat itu bahwa Allah lah yang paling mengetahui diri kita itu seperti apa. Artinya bahwa kita ketika bicara doa, ketika bicara penghambaan kepada Allah, itu tidak bisa dilihat dari fisik. Makanya sebelum kita hilangkan perasaan bahwa takut banyak dosa apa segala macam, hilangkan, karena sejatinya itu merupakan dari godaan setan. Lalu yang kedua, saat Tegaru Artos nggak punya uang, lalu bagaimana? Ini juga banyak nih Ustadz nih yang seperti itu. Betul. Nah, gimana tuh Ustadz? 2 minggu yang lalu kebetulan Ana ada teman Ana ini tukang las. Kita biasa sebut ini namanya Pak Yaya. Cuman punya uang kurang lebih waktu itu sedikit lah, nggak nyampe 10 juta lah, sedikit. Tapi pengen umroh. Lalu bagaimana? Terus Ana bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, sudah berniat, sudah tekad, maka fatawakkal 'ala Allah. Maka berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jadi kalau 2 ayat ini kita gabung nih. Kita punya azam, kita punya niat, maka kita bertawakal. Kalau sudah tawakal, maka Allah bilang, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Kalau sudah tawakal, kita bertakwa. Maka kemudian dari takwa itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, kasus Pak Yaya ini, saya bilang, Pak Yaya, uang yang Pak Yaya punya simpan saja dulu di kita akan catat, lalu Pak Yaya ikhtiar. Insya Allah, fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Tugas manusia ini hanya ikhtiar, Allah yang mengabulkan. Qadarullah, sekarang sekitar tanggal berapa? 28 Agustus ya? 28 Juli. 28 Juli, ya. Sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu, Pak Yaya ini berhasil melunasi semua pembayarannya. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Artinya bahwa ada yang disebut dengan harta yang nampak, yang seperti orang gaji kan kerasa 2 juta misalkan, 3 juta, 4 juta. Tapi ada yang tidak kelihatan disebut dengan rezeki. Rezeki itu kan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki siapa saja yang dikehendakinya. Nah, kita nggak mungkin dikasih rezeki sama Allah kalau kitanya aja nggak husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, bahkan nggak hanya kasus Pak Yaya, saya rasa di banyak jamaah-jamaah yang saya temui, ada yang tukang gorengan, ada yang tukang bubur, ya kan, yang kemarin itu. Allah Subhanahu wa taala cukupkan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya ketika ada berazam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka seorang hamba. Kalau prasangkanya baik, yakin bisa berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Nah, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau berangkat ke tanah suci, bukan hanya ke tanah suci nih, mau apapun itu, bicara kebaikan, tugas kita hanya ikhtiar dan yakin. Karena kita ini seorang muslim dan punya Allah yang maha ghani, yang maha razak, maka percayakan kepada Allah, insya Allah yakin hakul yakin, maka Allah akan memberikan rezekinya kepada kita semua. Maka sahabat,
jangan berkecil hati. Aduh, tegadu artos, aduh saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Tugas kita hanya yakin, ya Allah, hamba yang ke tanah suci, yang mudah-mudahan dengan itu bisa berguguran dosa-dosa. Masya Allah. Jadi nih yang saya garis bawah ini, Ustadz. Jadi sebetulnya gimana kita mengatur mindset kita ya? Betul. Gimana kita mengatur pola pikir kita bahwasannya insya Allah untuk melakukan sebuah kebaikan gitu ya, apalagi ini ibadah yang sangat mulia, itu ketika kita sudah berniat dengan kuat maka ikhtiarlah begitu ya. Betul. Insya Allah nanti ada berbagai kemudahan yang didatangkan oleh Allah ya. Nah, seperti betul. kisahnya Pak Yaya tadi, atau mungkin ada kisah-kisah yang lain juga sebetulnya ya. Betul, masih banyak Masya kisah-kisah yang Allah. lain. Nah Ustadz, sebetulnya tentu ada tips-tips, ada kiat-kiat ya bagaimana ini kan umroh atau ibadah haji itu impian Betul. semua ya muslim, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim lainnya pasti seorang muslim itu menginginkan, punya impian, punya cita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah kira-kira nih Ustadz, bagaimana nih caranya supaya impian tersebut bisa segera terwujud gitu? Yang pertama bahwa kalau anak pribadi nih selalu membuat impian per 5 tahun. Jadi dari mulai itu anak lakukan dari semenjak lulus SMA. Lulus SMA sekitar tahun 2005. Ya. Dari 2005 sampai 2010 tuh anak selalu membuat impian sampai 2010. 2010 sampai 2015. 2015 2020. Nah, sekarang ada impian dari 20 sampai 2025. Nah, biasanya lulus per 5 tahun. Impian dulu dari lulus SMA sampai 2010 ini anak tulis misalkan sederhana sih, bisa kuliah, pengennya sih nggak di Indonesia kayak gitu kan. Terus kemudian banyaklah hal yang anak tulis. Begitu dari 2010 sampai 2015 anak banyak tulis dan seterusnya. Setelah anak evaluasi di 2020 dari per 5 tahun ini 100% itu anak rasakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Contoh misalkan yang paling terdekat 2015 ke 2020. Waktu itu Anda buat plan karena Anda menikah di 2013, ya kan, 2015 ke 2020 itu ini tahadus bin nikmah. Ya Allah, izinkan hamba yang pertama bisa ke tanah suci dengan istri. Lalu yang kedua punya rumah untuk menaungi, punya kendaraan dan seterusnya lah. Ya kan, itu hal yang basic lah yang kita inginkan ketika di rumah tangga awal ini. Meskipun ada beberapa barang yang saya nggak punya, tapi saya bisa menikmati gitu. Ya kan, artinya walaupun nggak punya tapi bisa menikmati. Dan kalau kita lihat ternyata tidak, Allah ketika Rasul mengatakan bahwa Allah bersama prasangka seorang hamba. Nah, ketika bersama prasangka seorang hamba ini, maka jangan disia-siakan, jangan pernah ada sifat, karakter, keyakinan yang sepotong-potong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja 100%. Contoh misalkan saya ini pengen A, B, C, D, F, G. Kita ini kan hanya bisa nulis proposal. Proposal itu dikirimnya pakai apa? Kalau pakai doa. Doanya di kapan? Di waktu atau tempat yang mustajab. Nah, mudah-mudahan proposal yang kita kirim ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, makanya kemudian buat teman-teman dan sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada kayak keinginan, kemauan, mau anaknya soleh misalkan, mau pergi ke tanah suci misalkan, mau jualannya laku misalkan, tulis proposalnya, tulis dan kirimkan proposalnya. Nggak mesti pakai JNT yang harus berbayar, pakai JNT yang harus berbayar misalkan. Cukup dengan doa di waktu dan tempat yang mustajab. Masya Allah. Ya kan? Insya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni fastajib lakum." Mintailah aku, maka akan aku ijabah. Ya kan? Dan makanya kemudian konteksnya adalah bagaimana maka minta kepada Allah kirim proposal terbaik kita di sela-sela doa-doa kita. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, para penonton, catat nih. Jadi ketika kita punya impian, cita-cita dan harapan,
tulis. Kemudian jangan sampai berhenti di tulisan gitu ya. Bagaimana tulisan tersebut kita jadikan proposal melalui doa-doa, baik di waktu yang terbaik, di tempat terbaik. Mudah-mudahan doa tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya ud'uni fastajib lakum. Masya Allah, seperti ya, mintalah kepada Allah, pasti akan Allah beri. Nah, Ustadz, untuk umroh itu hari ini berapa nih Ustadz tarifnya Ustadz? Untuk sekarang ini, untuk saat ini ya, sekitar Juli 2022, idealnya di angka 25 sampai ke 30. Sampai ke 30. Ya, itu 25 sampai 30. Jadi kalau ada yang di bawah itu harus dipastikan. Ya kan, dipastikan. Idealnya, kita bicara ideal ya, 25 sampai ke 30. Kalau nggak salah peraturan Kementerian Agama itu di kisaran 28 kalau tidak salah. Itu maksudnya 25 juta sampai 30 juta. Iya. Ini saya dengar-dengar nih Ustadz, besok bulan depan nih, bulan Agustus, katanya Ustadz ada keberangkatan nih. Betul. Nah, itu dijual dengan harga berapa tuh Ustadz? Nah, awalnya kita publish di angka 24,5. Cuman kayaknya akan dinaikkan 500 karena ketika melihat kondisi yang sekarang memang idealnya di angka 25 ke atas. 25 gitu. ke atas ya. Supaya jamaah juga nyaman. Awal kali masuk ke dunia pertravelan itu kalau bicara knowledge dari 2016. Dari 2016 tuh baru knowledge aja. Ya, Tapi belajar. Tapi kalau waktu praktek langsung di 2017. Awal 2017. Berarti sekarang tahun 2022. Berarti udah sekitar 5 tahun. Masya Allah. Gimana tuh Ustadz? Suka dan dukanya Ustadz? Dari mulai memulai gitu ya di tahun 2017, kemudian 2018, bahkan kemarin sempat kita kan ada pandemi ya. Ya, betul. Tahun 2020-2021 tidak ada keberangkatan umroh gitu kan. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Mungkin bisa sedikit diceritakan gitu. Ya. Yang pertama ketika saya diamanahi di satu departemen di tempat bekerja saya. Ketika itu saya harus buat program. Akhirnya karena biar otak saya itu termapping dengan baik, maka waktu itu kita lihat dimulai dari kebutuhan. Di antara saya list banyak kebutuhan orang yang kerja di tempat saya bekerja. Di antaranya adalah pergi ke Tanah Suci. Maka waktu itu di awal 2017 bahkan saya pergi sendiri gitu dengan modal sendiri. Pengen tahu bagaimana seluk-beluknya. Dari situ tercetus gimana waktu itu saya kirimkan proposal terbaik saya kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya dan kawan-kawan saya ini untuk membuat sebuah travel yang bisa membantu umat Islam berangkat ke Tanah Suci dengan harga terbaik, dengan fasilitas terbaik. Masya Allah. Ya kan? Dan qadarullah dari interval 2017 sampai sekarang 2022, setidaknya kita bicara internal aja, tempat saya bekerja itu sudah lebih dari 100 orang yang berangkat ke Tanah Suci. Wah, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sebagai ta'adus bin iman tadi, keyakinan doa, the miracle of doa. Ya kan, dan keyakinan. Masya Allah ya, luar biasa. Gitu. Artinya ini sudah banyak orang yang diberikan kemudahan nih melalui Allah yang mudahkan. Iya betul, Allah yang memberikan kemudahan melalui travel yang Ustadz ini sedang kelola begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz, dari tadi nih Ustadz belum nyebutin nama travelnya apa gitu dan kantornya di mana. Barangkali kan nanti penonton juga setelah lihat video ini ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau silaturahim gitu ya, atau mungkin bahkan ada yang mau daftar juga gitu kan, bisa tahu nih nama travelnya apa, kantornya di mana begitu. Betul. Nama travelnya Ashifa Tour and Travel. Ashifa Tour and Travel. Markas kita, kantor kita langsung di Pondok Pesantren Ashifa Boarding School di Subang. Boarding School Subang. Nah ini Subang kan luas nih, Ustadz. Ya. Di mana Subangnya, Ustadz? Kampus Ashifa sekarang ada 3. Ada 3, ya. Ada Ashifa Pusat, kita nyebutnya Ashifa 1 ini di Jalan Cagak, Desa Tambak Mekar. Tambak Mekar. Yang kedua di Subang, di Desa Wanarja. Di Subang. Ya.
Yang ketiga di Sagala Herang. Segala Herang. Ya, jadi sedangkan untuk kantor kita di Ashifa Pusat di Tambak Mekar di Yang Cagak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, insya Allah alamatnya cukup jelas ya. Jadi Ashifa Tour and Travel itu lokasi kantornya ada di Ashifa Pusat ya, yang tadi di Kecamatan Jalan Cagak di Desa Tambak Mekar. Tuh. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah dalam waktu dekat saya mendengar Ashifa Tour and Travel ini akan berangkat ya Ustadz ya. Insya Allah doanya. Berapa jamaah Ustadz? Sekitar 85 orang. 85 orang. Wah, ini jumlah yang sangat luar biasa ya. Kami doakan mudah-mudahan perjalanan Ustadz bersama Amin, ya Rabb. jamaah diberikan kelancaran, diberikan Amin, ya kemudahan. Jamaah juga sehat semuanya. Baik dari mulai berangkat, tiba di Tanah Suci sampai kembali lagi. Dan tentunya mudah-mudahan kita berharap umrohnya maksimal, Amin, ya Rabb. umrohnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Buat Bapak dan Ibu, pokoknya nggak usah ragu lagi. Yang mau tanya-tanya, yang mau daftar, bisa langsung datang ke kantor Ashifa Tour and Travel di Kota Subang, tepatnya di Kecamatan Jalan Cagak di Desa Tambak Mekar. Kalau begitu, Ustadz, saya ngucapin jazakumullah khairan katsiran nih, udah nyempetin waktunya ya bincang-bincang masalah perumrohan. Mudah-mudahan obrolan kita ini, video kita ini banyak manfaatnya. Amin, Yang ya Rabb. diterima oleh para penonton. Amin. Nah, dan buat para penonton yang belum subscribe dan mudah-mudahan kita akan bikin video lagi selanjutnya masih seputar umroh dan tentunya videonya sangat menarik. Jadi kalau belum subscribe, segera subscribe dan aktifkan loncengnya supaya ketika ada video terbaru itu langsung masuk notifikasinya ke HP Bapak dan Ibu semuanya. Baik, itu saja mungkin perjumpaan kita pada siang menjelang sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.